Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersua bertemu dengan saudara yang hebat-hebat. First of all, I would like to welcome you all. Saya ingin menyambut saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di ufuk barat, ufuk timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Taiwan, Timor Leste, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang tidak saya sebutkan satu per satu. Saudara, dalam acara News Update kali ini kita ingin mengupdate berita, saudara, ya, satu berita yang lagi heboh, saudara, yang lagi rame, ya, dibicarakan, ya, kaitannya dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang, gerombolan teroris, saudara, ya, yang hari ini sudah diketahui pelakunya, yaitu Mujahidin, ya, yang dipimpin oleh Ali Kalora, saudara, ya. Nah, bagaimana beritanya, saudara? Ya, mari kita ikuti. Ya, saya akan mengambil sumber berita dari internet untuk mengupdate berita tersebut. Berikut beritanya, saudara, yang saya kutip dari suarasumut.id. Ya. Judul beritanya adalah keji teroris MIT, maksudnya Mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora, penggal dan bakar 4 warga Sigi, Sulawesi Tengah. Kita lihat rumah penduduk yang ada di sana, saudara. Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur alias MIT, pimpinan Ali Kalora, membunuh 4 orang yang merupakan satu keluarga di desa Lembah Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, gambar-gambarnya saya sudah menerima, saudara, ya, bagaimana ya mereka terbunuh, lehernya dipenggal, saudara, bahkan bagian tubuhnya dibacok, saudara, ya tentu, ya itu mengakibatkan meninggal dunia, saudara, ya, dan sangat mengharukan, saudara, ya. Dan mari kita terus berdoa, saudara. Lalu di sini dikatakan, ya, keempat warga yang dibunuh hari Jumat 27 November sekitar pukul 8 WITA tersebut diantaranya dipenggal dan 1 dibakar. Keempat korban teridentifikasi sebagai Iyasa, menantunya bernama Pinu, dan 2 anggota keluarga lain, Pedi dan Naka. Keempat orang itu adalah anggota jemaat pos pelayanan gereja Bala Keselamatan. Ya, jadi memang saudara kita ini, saudara, ya, berasal dari denominasi gereja Bala Keselamatan. Berdasarkan keterangan saksi, diduga pelaku penyerangan adalah DPO, ya, daftar pencari orang kelompok MIT. Itu setelah kami perhatikan foto 11 DPO kepada saksi, ada 3 yang dikenali, salah satunya Ali Kalora, kata Kabid Humas Polda Sulteng, Komisaris Besar Didik Suparnoto, Sabtu 28 November 2020, saudara. Namun ia menegaskan kelompok MIT Ali Kalora menyerang secara random atau acak, tidak benar-benar mengarah ke satu kelompok tertentu. Ya, namanya teroris. Mereka menyerang untuk menakut-nakuti, melakukan serangan acak antara MIT dan satu keluarga yang meninggal, tidak ada hubungan atau persinggungan apapun, kata dia. Tak ada gereja dibakar. Nah, ini menurut polisi, saudara, karena memang dari berita yang beredar, saudara, ya, di sana dilaporkan ada gereja yang dibakar, tapi ini telah diklarifikasi oleh pihak kepolisian, saudara, tidak ada gereja dibakar. Ya, sementara Kapolres Sigi Ajung Komisaris Besar Yoga Priya Hutama Esa dalam keterangan resmi membenarkan adanya penyerangan tersebut. Tapi tidak ada gereja dibakar. Di desa itu tak ada gereja, jadi korban ada 4 yang meninggal dan 3 rumah warga dibakar, kata dia. Kekinian sebanyak 150 kepala keluarga di desa Lemban Tongoa diungsikan pasca penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal pada hari Jumat. Demikian berita news update, saudara, ya, yang dapat kita terima, saudara, ya, karena memang berita ini sudah beredar 2 hari yang lalu, saudara, ya. Dan saya pribadi masih terus mencari tahu, saudara, siapa ya pelaku daripada perbuatan biadab ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, saudara. Tapi kembali saya ingin menyampaikan, saudara, ya,
dalam keadaan sesak seperti ini, saudara, maka dibutuhkan ketenangan, saudara. Ya, jadi saya mengajak, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengajak kepada saudara sekalian sebagai orang percaya untuk kita bersikap lebih dewasa, saudara. Ya, jangan sampai terprovokasi. Ya, jelas, saudara, ya, segerombolan teroris ini, saudara, ya, ingin mengambil keuntungan. Ya, dia ingin mengadu domba, saudara. Sehingga kita harus lebih jeli lagi, saudara, ya, untuk tidak terpancing, saudara. Ya. Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat, saudara, dalam hal ini kepolisian tentunya, saudara. Ya. Jadi kita juga menghimbau kepada pemerintah negara dalam hal ini, saudara, dalam kasus ini, ya, supaya Kapolda Sulawesi Tengah, saudara, untuk benar-benar, ya, memberikan rasa aman, ya, terhadap penduduk yang merasa terancam, saudara. Dan saya dengar, ya, mereka sudah diungsikan, ya, puji Tuhan, saudara. Jadi kita juga sebagai orang percaya, saudara, tentu selain berdoa, ya, kita berdoa tentunya, saudara, ya, untuk agar, ya, Tuhan memakai para aparat, saudara, untuk terus mengejar para gerombolan ini, saudara, ya, sehingga mereka bisa ditangkap dan diadili, saudara. Namun, saudara, ya, selain berdoa, kita juga harus bersuara, saudara. Saya memperhatikan, ya, channel-channel Kristiani sudah menyampaikan berita ini, saudara, peristiwa ini, sehingga peristiwa ini sudah menyebar ke seluruh dunia, saudara. Ya, dan saya juga melihat, ya, channel-channel asing, ya, kantor berita asing juga telah memberitakan berita ini, saudara. Bahwasanya tidak dipungkiri bahwasanya di Indonesia juga masih ada persekusi terhadap orang-orang percaya, saudara, ya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, ya, menjadi fakta, saudara, ya, bahwasanya, ya, ada sekelompok orang, ya, yang tidak menyukai kekristenan, saudara, ya, mereka membakar gereja, ya, lalu, ya, melarang orang percaya untuk beribadah, saudara. Tentu, ya, kita tahu, saudara, ya, bahwasanya ini adalah perbuatan iblis. Nah, kita tahu bahwasanya, ya, dalam akhir zaman, saudara, ya, iblis mulai bekerja ekstra keras, saudara, ya. Dia akan memakai siapa saja, sebagaimana, saudara, ya, dikatakan di dalam Alkitab, ya, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara, ya. Jadi dia akan pakai siapa saja. Nah, jadi ini orang-orang yang sesat ini, saudara, ya, dipakai oleh iblis, ya. Lalu bagaimana cara kita untuk memerangi mereka, saudara? Apakah kita harus membalas, saudara? Tentu tidak, saudara, ya. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, saudara, ya, biarkan kita minta, biarlah Allah yang berperang, saudara, melalui para aparat Densus 88, saudara, ya, supaya mereka dapat ditangkap, saudara, ya, dibawa di pengadilan, diadili, lalu dihukum seberat-beratnya. Karena mereka ini bukan hanya musuh orang Kristen saja, musuh orang percaya, ya, mereka ini adalah musuh bangsa ini, ya, musuh bangsa Indonesia, ya. Jadi mari kita terus berdoa, saudara, ya. Dan Alkitab juga mengatakan, saudara, ya, cara kita berperang bukanlah cara-cara duniawi, melainkan cara-cara ilahi yang diperlengkapi oleh senjata ilahi, yaitu doa, saudara, ya. Dan di dalam Efesus 6 ayat 12 juga di sana dikatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, jadi perjuangan kita bukan melawan mereka, saudara, ya. Mereka ini sebenarnya korban, ya, yang mau dipakai oleh setan, oleh iblis, saudara, ya. Nah, sehingga mereka melakukan kekejian, saudara. Itu hanya iblis yang melakukan seperti itu, tapi alatnya mereka ini, saudara, ya. Jadi di Efesus 6 ayat 12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, ini pemerintahan iblis, saudara, ya. Jadi mereka ini tanpa mereka sadari sebenarnya mereka ini adalah pengikut-pengikut iblis, ya, pengikut-pengikut setan, saudara, ya. Nah, ini, ya, ini yang harus kita pahami, saudara. Lalu bagaimana cara kita untuk memerangi mereka, saudara? Ada satu senjata yang namanya kasih yang ditakuti oleh iblis, saudara, ya.
Maka ketika mereka melakukan kejahatan, saudara, ya, seperti pemenggalan kepala, membacok tubuh, dan lain sebagainya, saudara, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari, saudara, kita melepaskan kasih, ya. Jadi begitu, saudara, ya. Jadi caranya itu lepaskan kasih, ya. Nah, apa manifestasi dari kasih itu, saudara? Mari kita mulai melepaskan pengampunan, saudara. Kita berdoa agar mereka memperoleh pengampunan, agar mereka memperoleh kasih karunia anugerah daripada Tuhan, saudara, sehingga mata hatinya, saudara, ya, itu bisa dibuka oleh Roh Kudus tentunya, saudara, sehingga mereka bisa bertobat. Nothing is impossible with the Lord. Nggak ada yang mustahil, saudara, ya. Nah, ini, ya. Jadi tentu kita sebagai orang percaya, saudara, ya, kita berharap, ya, pemerintah negara hadir, ya, di tengah-tengah masyarakat yang mengalami tekanan-tekanan atau serangan teroris ini, saudara, ya. Karena ini juga merupakan hak konstitusi setiap warga negara, saudara, di mana negara harus melindungi warganya, saudara, ya. Jadi ibadah dengan aman, ya, hidup, hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar, saudara, 1945 dalam konteks keindonesiaan, saudara, ya. Jadi kita tidak melakukan balas dendam, tidak, saudara, ya. Jangan sampai terprovokasi, saudara. Mari kita terus berdoa, saudara. Kita percayakan ini kepada aparat keamanan, khususnya Densus 88, saudara. Meskipun ada juga, saudara, suara-suara miring di luar sana, tapi kita nggak dengarkan itu, ya. Kita tetap percaya kepada pemerintahan ini, saudara. Mari kita dukung pemerintahan ini, saudara, agar bisa, ya, memberikan rasa aman, rasa keadilan, saudara, dan berani bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok radikalisme, saudara, ya. Tentu, ya, pemerintah juga perlu memperoleh dukungan dari kita melalui doa-doa yang kita naikkan, saudara, ya. Saya pikir dari saya itu saja, ya, karena kemarin saya juga mendapat WA, saudara, ya, dari sahabat Dr. Andi, ya, saudara, ya, apa, ya, reaksi saya ketika mendengarkan berita ini. Nah, langsung saya mencari tahu, saudara, ya, meskipun terlambat, saudara, ya, nggak apa-apa, ya, karena saya juga kepingin tahu siapa sih sumber pelaku dari peristiwa ini. Ternyata sudah diketahui, yaitu Mujahidin Indonesia Timur, saudara, yang diketuai oleh Ali Kalora, saudara. Mari kita doakan Ali Kalora dan teman-temannya segera ditangkap oleh aparat keamanan. Saya pikir demikian, saudara. Kembali dari Medan, saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.